Buaya putih yang meminta tumbal untuk kelangsungan kelancaran pembangunan jembatan, maka dijatuhkanlah korban nyawa. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Reno Desi. Yang gak pakai serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Oke, aku akan menceritakan salah satu kisah mengenai sebuah kota yang ada di Jawa Timur, dan kota tersebut merupakan kota tempat aku menimba ilmu. Kota tersebut adalah kota Kediri. Kediri merupakan salah satu kota yang berada di bumi Indonesia. Nah, kota yang terletak di antara Gunung Kelut dan Gunung Arjuna ini sudah ada sejak era Kerajaan Majapahit. Sebagai kota yang melekat dengan sejarah yang kuno, maka tidak mengherankan kalau Kediri memiliki banyak misteri. Nah, kita akan membahas beberapa misteri-misteri yang ada di Kediri dan sampai sekarang masih dipercaya akan legenda tersebut. Oke, yang pertama aku akan membahas tentang Kerajaan Ratu Buaya Putih. Pada era kerajaan Hindu-Buddha, Sungai Brantas menjadi salah satu lalu lintas perdagangan dunia. Sungai Brantas memiliki panjang sungai utama sepanjang 320 km dan memiliki dengan daerah aliran sungai mencapai 11.800 km persegi. Atau bisa dikatakan sungai ini memiliki seperempat dari total luas keseluruhan provinsi di Jawa Timur. Cerita tentang keberadaan buaya putih yang berada di Sungai Brantas ini sebenarnya memang sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang masih dipercaya sebagai misteri. Dimana pada waktu itu adalah masa Mataram Hindu yang selalu meminta tumbal nyawa untuk diberikan kepada sang buaya putih. Dikatakan juga kalau beberapa kali banyak orang yang tiba-tiba saja kalap di Sungai Brantas ini. Konon katanya orang-orang yang dikatakan kalap dan menghilang di sungai ini tengah ditumbalkan oleh Empu Barada saat memecah kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala sekitar tahun 1009. Konon katanya si buaya putih ini juga masih menetap di sekitar jembatan lama di Kediri. Cerita tentang keberadaan si buaya putih ini tidak hanya dari cerita-cerita pada zaman kerajaan, namun pada saat penjajahan Belanda, pemerintah kolonial Belanda juga sempat meninggalkan beberapa catatan dan tulisan tentang keberadaan si buaya putih ini. Jadi waktu itu katanya kolonial Belanda sempat membangun jembatan lama, namun dikatakan kalau pembangunan jembatan tersebut sempat terkendala beberapa kali dan tidak rampung. Setelah mendengar bahwa rumornya ada buaya putih yang meminta tumbal untuk kelangsungan kelancaran pembangunan jembatan, maka dijatuhkanlah korban nyawa. Nah, setelah itu diketahui kalau jembatan lalu bisa langsung dirampungkan. Oke, apakah kalian percaya dengan cerita yang satu ini, dan apakah untuk kalian teman-teman di Kediri tahu tentang mitos buaya putih ini? Aku sendiri juga masih mendengar simpang siurnya sampai sekarang. Sekarang juga jembatan lamanya itu udah nggak pernah dipakai kan, karena udah ada jembatan baru yang dibangun. Udah lama juga sih sebenarnya dibangunnya dan sudah jauh lebih besar dan sepertinya jauh lebih kokoh. Oke, selanjutnya next, harta karun yang tersembunyi. Jadi, sejak berabad-abad lalu, ceritanya jalur Brantas yang ada di Kediri ini merupakan salah satu jalur lalu lintas air. Nah, pada masa itu banyak sekali kapal-kapal perdagangan dari daerah melewati jalur tersebut. Dikatakan juga kalau banyak kapal-kapal dari para pedagang-pedagang yang melintasi jalur Sungai Brantas yang berada di Kediri itu karam. Nah, kapal-kapal besar yang karam itu dikatakan, konon katanya, kalau banyak sekali harta-harta benda, koin-koin yang berada di kapal tersebut. Jadi ketika karam, banyak sekali harta benda yang ikut tenggelam di Sungai Brantas. Nah, sejak terjadinya kapal-kapal yang karam di Sungai Brantas, akhirnya masyarakat di sekitar Kediri mendapatkan berkah sebagai penambang emas. Jadi diketahui juga kalau tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan banyak sekali harta-harta karun yang diperoleh dari penambangan emas di Sungai Brantas diakibatkan karena harta-harta yang berada di kapal-kapal karam tersebut jatuh di sungai tersebut. Gimana menurut kalian? Apakah sampai sekarang harta itu masih ada? Kayaknya enggak ya, kayaknya udah habis diambil semua ya. So, apakah kalian percaya dengan cerita yang satu ini? Apakah kalian ingin mencoba? Kalau sekarang itu nggak boleh ya. Ya kalian kalau nyemplung ke Sungai Brantas ya nanti kalian ikut ke bawah arus, bukannya nemu emas kalian yang jadi emas nanti.
Oke, kita lanjut ke cerita berikut. Kepala negara yang takut datang ke Kediri. Dari penelusuran sejarah, dikatakan banyak sekali para kepala-kepala daerah atau pejabat-pejabat tinggi negara yang takut datang ke Kediri. Karena mitosnya Kediri dianggap sebagai salah satu kota dan wilayah yang wingit. Mitos ini berkaitan dengan wilayah Kediri Jenggala yang merupakan Sungai Brantas, di mana katanya kalau ada pemimpin atau tokoh masyarakat yang menyeberang Sungai Brantas, maka pamornya dijamin akan segera luntur. Mitos ini muncul karena katanya ada seorang tokoh yang berasal dari timur menyeberang sungai ke barat, maka dikatakan seketika itu juga langsung kalah. Mitos ini juga berkembang ke ruang lingkup yang lebih besar, di mana dikatakan kalau pemimpin suatu daerah atau pejabat yang berkedudukan tinggi, jika mereka nekat untuk menyeberangi Sungai Brantas, maka dikatakan mereka akan kalah secara politik. Dan ini pun tidak hanya berlaku untuk para pemimpin daerah dan pemimpin-pemimpin tokoh yang berada di kantor pemerintahan, namun ini juga berlaku untuk sang presiden Nusantara. Konon hal ini terjadi karena suatu kutukan dari Kartikeya Singha, suami dari Ratu Sima yang juga seorang penguasa kerajaan Kalingga Pramataram Hindu abad ke-6 di Kelingkepung, Kabupaten Kediri, di mana kutukan tersebut berisi, siapa kepala negara yang tidak suci benar masuk ke wilayah kota Kediri, maka dia akan jatuh. Ratu Sima itu sendiri sebenarnya berasal dari Jepara atau yang lebih dikenal dengan Kalingga Utara. Sedangkan suaminya Kartikeya Singha berasal dari Kelingkepung Kediri atau yang dikenal dengan Kalingga Selatan. Nah, kutukan inilah yang katanya membuat para pemimpin-pemimpin tinggi yang ada di Indonesia takut untuk masuk ke Kediri. Dikatakan juga kalau wingitnya kota Kediri ini dipercaya oleh banyak sekali pemimpin-pemimpin di Indonesia. Namun ada juga beberapa pemimpin Indonesia yang berani masuk ke Kediri namun mengalami hal yang tidak mengenakan. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno dan yang kedua adalah Gus Dur, di mana kedua tokoh dan pemimpin Indonesia ini pernah masuk ke Kediri dan langsung turun secara politik. Namun kabar yang terdengar seperti itu katanya juga menyebar ke seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, di mana setelah kejadian Insinyur Soekarno dan Gus Dur, banyak sekali kepala negara yang waktu itu menjabat memilih untuk memerintah para wakilnya ketika memiliki urusan di Kediri. Informasi intelijen TNI dan Polri juga membenarkan adanya mitos yang satu ini, di mana memang para pejabat-pejabat ini tidak berani untuk masuk di wilayah Kediri dan lebih memilih untuk mengutus para wakilnya. Sementara ada yang mengatakan juga kalau sebenarnya pemerintah atau para pemimpin Indonesia bisa hanya berkunjung di pinggiran Kediri, di mana di pinggiran Kediri ini katanya tidak terkena mitos seperti itu. Namun hanya orang atau pemimpin yang berani masuk di jantung kota pemerintahan Kediri lah yang akan lengser jabatan politiknya. Ada seorang paranormal yang bernama Kituwu, di mana beliau ini mengatakan kalau memang kota Kediri sangat wingit dan para pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia cukup percaya dengan kewingitan ini, di mana dikatakan juga kalau ada pejabat atau pemerintah daerah yang berani membawa harta milik kota Kediri, ya mungkin bisa dikatakan sebagai korup, dan pergi meninggalkan Kediri, maka harta yang mereka miliki akan hilang. Dan ketika mereka keluar dari kota Kediri, dikatakan mereka akan tidak memiliki apa-apa. Gimana menurut kalian cerita yang satu ini? Ini sebenarnya ceritanya udah benar-benar familiar. Ini memang benar karena banyak sekali kepala-kepala negara atau pemimpin-pemimpin daerah yang takut datang ke jantung kota Kediri. Namun ini bisa dipercaya atau tidak karena ini hanyalah sebuah mitos. Oke, next. Ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya ini merupakan salah satu ramalan Jawa yang sampai sekarang masih dipercaya terjadi di Indonesia. Jadi ramalan Jayabaya ini ditulis sendiri oleh Prabu Jayabaya, di mana ramalan Jayabaya ini ditulis dalam kitab yang bernama Kitab Musarar. Dipercaya hingga kini bahwa ramalan Jayabaya memang masih terbukti sampai sekarang.
ada beberapa ramalan dari kitab Jayabaya yang terjadi. Seperti contohnya, ramalan tersebut mengatakan kalau tanah Jawa akan berkalung besi, di mana ramalan ini memang sudah terjadi, dan artinya adalah sekarang ini di tanah Jawa sudah banyak rel kereta api yang mengelilingi Pulau Jawa. Ada juga salah satu ramalan yang sudah terbukti adanya, di mana dikatakan di ramalan tersebut berbahasa Jawa yang berbunyi kejajah saumur jagung karo wong cebol, di mana kala itu ramalan ini benar terjadi, dan arti dari ramalan tersebut adalah waktu itu Indonesia dijajah oleh Jepang. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Apakah kalian juga percaya dengan ramalan Jayabaya, ramalan Jayabaya yang sampai sekarang juga masih dipercaya dan masih digunakan oleh beberapa orang yang berada di Nusantara? Oke, next. Orang Lamongan dilarang menikah dengan orang Kediri. Sudah lama terdengar memang bahwa dikatakan kalau orang Lamongan dilarang menikah dengan orang Kediri, di mana cerita ini awalnya berasal dari cerita Adipati Kediri yang memiliki dua orang putri kembar yang bernama Dewi Andanwangi dan Dewi Andansari yang berkeinginan untuk dinikahkan dengan Bupati Lamongan kala itu. Namun rencana besanan itu gagal dan berakhir dengan peperangan, di mana Bupati Lamongan berakhir dengan meninggal dunia dan meninggalkan sebuah kutukan di mana dia melarang anak cucunya untuk menikah dengan orang Kediri. Nah, mitos yang satu ini bisa dipercaya atau enggak itu terserah kalian, karena sampai sekarang aku juga baru dengar sebenarnya kalau orang Lamongan itu nggak boleh nikah sama orang Kediri. Mungkin apakah semua orang Lamongan atau hanya anak cucu dari Bupati Lamongan aja ya. Jadi kalau nggak termasuk anak cucunya kayaknya nggak apa-apa sih ya. Tapi ini juga merupakan suatu mitos, boleh dipercaya atau enggak, ini semua terserah kalian. So, aku kembalikan kepada kalian. Oke, itu adalah sedikit cerita dari aku tentang kota Kediri, dan merupakan kota yang sekarang dijuluki dengan Harmoni Kediri City of Service. Di sini banyak sekali sejarah-sejarah dan banyak sekali sampai sekarang sejarah-sejarah yang bisa ditemukan di kota Kediri. Banyak sekali sebenarnya cerita-cerita yang bisa diambil dari sini. Sampai sekarang juga masih dipercaya juga ramalan Joyoboyo, bahkan sampai sekarang pun masih ada ramalan-ramalan yang berkaitan dengan banyak hal lah ya yang ada di Indonesia. So, buat kalian yang penasaran banget sama cerita-cerita tentang ramalan Joyoboyo atau cerita-cerita yang sudah aku ceritakan, kalian bisa share sendiri di Google, banyak sekali. Aku berterima kasih karena kalian sekarang udah nonton video aku. Makasih banget udah nonton video aku hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, oke? Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video setiap hari. Jangan lupa kasih like dan komen yang positif supaya kita selalu diberikan hidup yang positif. Makasih banget udah nonton aku hari ini. Sampai jumpa besok lagi. Bye. Raja Jayabaya jenenge sapa? Oh, jenenge sapa jenenge? Sri Prabu Jayabaya, ha ya? Hah? Sri Prabu Jayabaya.